kamu kenapa? Gimana nih? Hah, Sena, kamu kenapa? Kok murung gitu sih? Aku bingung nih. HP aku rusak. Lah, rusak gimana? Jadi gini, pas aku lagi main HP, tiba-tiba HP ku tuh jadi lambat gitu. Jadi kayak nge-lag kayak gitu loh. Oh, kalau itu sih, aku punya solusinya. Kamu tinggal pakai Nox Security. Nox Security adalah aplikasi yang dapat scan atau menghilangkan virus di HP kita. Dan selain menghapus virus-virus yang ada, dan di sini juga privasi, juga ada fitur ini memasukkan aplikasi kamu penting. Itu mah gampang. Kamu tinggal search aplikasi Nox Security di Google Play Store, atau kamu juga bisa klik link download Nox Security yang ada di deskripsi video. Ya, jadi di video ini, kali ini kita bakalan bahas lagi tentang tragedi di kolam renang. Mungkin bisa dianggap ini tuh sebagai part 2-nya, yang dimana part 1-nya itu udah diupload lama banget. Mungkin aku saranin bagi kalian yang belum nonton yang part 1, lebih baik kalian nonton yang part 1-nya dulu aja, dengan klik di pojok kanan atas video ini ya. Tuh, tulisannya udah ada tuh. Jadi, di part 1 itu tragedi yang sangat menyedihkan sekali bagiku, yaitu aku tuh dibuat malu sama teman perempuan aku. Karena baju dalaman aku itu dilihat oleh mereka yang ditemukan di kelas karena ketinggalan, nggak aku bawa ke kolam renang. Dan akhirnya, aku udah melupakan kejadian itu sih 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Tapi sekarang, kenapa malah terjadi lagi tragedi yang baru? Jadi ceritanya, waktu itu aku sedang berenang untuk ujian praktek. Sebelum dites, setiap siswa harus renang bolak-balik selama 10 kali dulu. Baru setelah itu boleh tes. Dan akhirnya setelah aku 10 kali bolak-balik, aku segera lapor ke guru olahragaku untuk selanjutnya tes renang. Dan ya, seperti biasa kalau renang aku cuma dapat nilai B. Jadi kalau misalkan aku berenang, tinggal asal kecipak-kecipuk aja. Dan kadang juga pingsan gara-gara airnya itu kesedot ke dalam hidung. Tahu kan rasanya kalau air kesedot dalam hidung? Sampai ke otaknya itu sampai pusing banget, langsung jadi pusing banget. Dan setelah tes selesai, siswa yang sudah selesai tes boleh langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, aku pun kebetulan waktu itu udah selesai tes dan langsung pulang lah. Karena kebetulan waktu itu aku mau cepet-cepet maraton anime lagi. Tapi kan sebelum aku pulang, aku juga harus mandi dan ganti baju dulu lah. Jadi aku pergi ke kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Dan kebetulan pada saat itu ada ruangan mandi yang kosong dan aku pun langsung masuk ke sana. Aku kalau mandi di sana tuh lama banget. Soalnya mandinya itu disediakan air hangat. Itu menurutku kesempatan yang bagus banget. Soalnya aku jarang banget mandi air hangat. Dan biasanya sambil aku mandi, aku tuh biasanya sambil memikirkan sesuatu yang tenang. Woi, jangan mikirin cewek, istighfar ya, Sve. Woi, apa ini, woi? Kenapa ada pikiran berguna pikir dalam ingatanmu, wahai anak muda? Ya, kalau aku mikirin sesuatu yang tenang, aku tuh jadi pengen terus berlama-lama gitu di situ tuh sambil menikmati shower yang hangat. Saking senangnya mandi pakai air hangat, aku menutup mataku dan tiba-tiba aku mendengar suara perempuan dekat dari situ. Dan di situ seketika aku kaget. Lah, kok ada suara perempuan di sini sih? Padahal kan ini tempat ganti laki-laki, bukan tempat ganti perempuan. Dan juga tempat ganti perempuan tuh jauh dari toilet laki-laki ini. Mungkin aja cuma halusinasiku aja. Dan akhirnya setelah selesai mandi, aku keluar kamar mandi dan pergi ke tempat cermin untuk berkaca. Dan tiba-tiba saat aku berkaca, di situ aku kaget banget, Kok bisa sih perempuan ada di tempat mandi laki-laki sih? Woi, kenapa ini bisa? Di sana aku kaget banget dan si perempuan itu dengan santainya jalan keluar ke kamar mandi tanpa merasa bersalah. Ada-ada saja orang di negara berflower ini. Oke, jadi itu mungkin tragedi yang part 2. Sebenarnya ada tragedi lagi nanti mungkin akan dibuat untuk part 3-nya. Dan aneh banget itu kenapa sih bisa. Halo teman-teman, aku Yashvi Bocah Poni. Jadi, waktu itu aku pernah membuat postingan di tab community YouTube aku. Di postingan itu, aku nanya ke kalian nih, kebanyakan penonton Bocah Poni itu kelas berapa sih? Dan jawabannya itu adalah 66% berasal dari anak SD. Wow, ternyata aku ini disukai oleh para anak-anak ya. Jadi, pada saat ngeliat postingan itu tuh, aku tuh jadi keinget lagi masa-masa SD ku dulu. Dan tiba-tiba aku malah keinget ke cerita salah satu teman perempuanku, yang dimana dia itu
Ceritain nggak ya? Ceritain, woi. Iya. Kalau mau tuh itu ngegas gitu ya anjen mah. Oke deh, mungkin aku bakalan ceritain aja. Ya mati. Oh mati. Laptopnya mati. Jadi, pada saat aku masih SD, tepatnya di kelas 5 SD, aku adalah anak yang bisa dibilang tuh lumayan aktif. Jadi aktif di sini tuh ketika guru memberikan tanya jawab soal, aku bisa menjawabnya. Ketika guru tidak ada di kelas, aku berinisiatif mencari guru di ruang guru supaya guru tersebut cepat masuk ke kelasku untuk mengajar. Karena prinsipku dulu adalah time is money. Waktu adalah uang. Mungkin dulu itu sangat semangat belajar karena pelajarannya itu gampang-gampang banget. Mungkin kalau sekarang tuh pada saat SMA, guru nggak masuk kelas tuh teman-teman aku tuh bersorak senang karena bisa santai. Dan aku pun juga ya begitu. Ketika nggak ada guru, aku pun ikut senang. Ya soalnya jarang banget aku dapat waktu santai. Tiap guru masuk kelas untuk mengajar, pasti otak kita itu, para anak-anak SMA itu selalu berasap. Soalnya pelajarannya susah-susah banget, Oh iya, kembali ke topik ya. Jadi pada saat aku SD, akibat aku aktif pada kelas 5 SD, aku tuh jadi dikenal di kelas 5 yang lain. Kalau nggak salah, kelas dulu itu ada 3 kelas, yaitu kelas 5A, 5B, dan 5C. Jadi aku waktu itu kelas 5B. Dan aku tuh dikenal oleh siswa-siswa dari kelas 5A dan 5C karena aku yang terlalu aktif ini. Aku juga banyak menjadi perbincangan orang-orang. Tapi ya, aku nggak sempat mendengar perbincangan itu sih. Jadi aku nggak tahu orang-orang itu lagi gosipin aku tentang apa. Dan pada suatu ketika, pada saat aku berjalan di lorong kelas, tiba-tiba... By the way, kenalin aku Vina dari kelas 5A. Dan ini aku punya coklat untukmu. Nah, di situ tuh dia langsung kasih coklat kepadaku. Dan mataku itu langsung terpukau melihat coklat yang dia kasih. Soalnya coklatnya itu coklat mahal. Biasanya aku nggak pernah dapet coklat mahal kayak gini. Biasanya sih aku tuh suka beli coklat yang gambar ayam jago gitu tuh yang harganya 500-an. Nggak tahu tah kalau sekarang tuh coklat itu masih ada dijual atau enggak. Dan by the way, pada saat itu aku juga langsung nanya balik ke dia, "Kenapa kasih coklat ke aku?" Dan dia langsung bales, Karena aku suka kamu. Dan di situ tuh reaksi aku tuh, "Iya makasih." Maksudnya ya nggak kayak gitu juga lah. Maksudnya tuh bilang oh iya makasih yang biasa, yang oh iya makasih. Nah kayak gitu. Tuh apa yang dia rasakan karena aku langsung tiba-tiba pergi menuju kelas dan cuma bilang makasih aja. Mungkin kayaknya dia itu langsung diam, kaget, tak tahu apa yang harus dilakukan dan hanya berkata, "Oke." Kayaknya sedih banget. Aku cuma bilang makasih dan ya langsung ninggalin dia. Kayaknya sedih banget itu. Enggak pun. Kayaknya sedih banget. Aku cuma bilang makasih dan ya langsung ninggalin dia. Kayaknya sedih banget itu. Aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan, wahai teman perempuanku yang waktu itu kelas 5A. Maaf ya. Dan ternyata setelah kelas 5 SD itu berlanjutlah ke kelas 6 SD. Nah, pada saat kelas 6 SD kita tuh sekelas. Dan ya kita juga sering ngobrol-ngobrol bareng. Tapi dia tuh nggak ngomong ke aku mau gak jadi pacar aku. Dia cuma ngomong aku suka kamu aja. Ya jadinya di situ tuh aku cuma ngobrol aja, hanya sebatas seperti teman kayak gitu. Dan ya sampai akhirnya kita pun naik ke tingkat SMP dan kita pun berpisah. Aku sekolah di sekolah SMP negeri dan dia sekolah di SMP swasta. Dan pada saat SMP juga kita nggak ketemu soalnya kita tuh disibukkan oleh kesibukan masing-masing. Dan kebetulan pada saat SMP aku tuh masuk sebuah ekskul yang dimana ekskul tersebut bernama ekskul PMR atau kepanjangannya itu Palang Merah Remaja. Jadi inti dari ekskul PMR ini adalah kita tuh ya ngobatin orang-orang yang sakit. Yang dimana pada saat Senin upacara bendera kita tuh yang ngejaga di belakang, takutnya ada peserta upacara yang pingsan. Lalu kita bawa ke ruang UKS. Dan entah kenapa apapun itu segala sakitnya, mau sakit batuk, sakit panas, sakit pusing, pasti obatnya tuh teh manis gitu. Wah. Kamu sakit apa, Dek? Aduh, Kak, aku sakit pusing. Oh iya, kamu itu harus minum teh manis ya. Oke. Dan
Dan yang sakit parah pun sampai-sampai teh manis gitu. Kamu sakit apa, Dek? Aduh, Kak, tadi aku tangannya habis dioperasi. Oh iya, sakit kamu parah juga ya, Dek? Kayaknya kamu harus pakai teh manis deh. Nggak tahu kenapa dah itu, pokoknya semua jenis sakitnya itu pasti disembuhkannya oleh teh manis. Dan ya, ekskul PMR juga tiap hari Sabtu kita tuh suka latihan. Di latihan di sini tuh kayak latihan pembelajaran gitu, kayak latihan gimana sih sejarah PMR terbentuk itu, dan ya masih banyak lagi. Dan ya, waktu terus berlanjut sampai aku naik ke kelas 8 SMP, yang dimana aku tuh sudah jadi kakak kelas. Dan pada saat kelas 8 SMP, aku tuh menerima peserta didik baru, terutama di dalam ekskul PMR tersebut. Aku kelas 8 SMP itu ngajarin anak-anak kelas 7 SMP yang masuk ke PMR tersebut. Dan ya, aku tuh biasanya sebagai pengajar yang ngajarin tentang sejarah di PMR tersebut. Dan ya, aku tuh nyampain materi-materi PMR tuh dengan humoris gitu. Jadi dengan ada lawakan-lawakan sedikit. Dan ternyata pada saat itu, temanku yang PMR lainnya tiba-tiba cerita ke aku, "Yes, kamu sadar gak?" Sadar apa? Jadi tadi aku lihat tuh pas kamu ngejelasin gitu tuh ada satu cewek yang merhatiin kamu terus. Hah? Beneran nih? Nah, di situ aku kaget banget. Jadi aku tuh diperhatiin oleh satu cewek terus. Nah, perhatiannya tuh bukan perhatiin ke pembelajarannya, tapi si satu sama lain. Dia menyapaku dan aku hanya mengangguk kepala saja dan lanjut untuk berjalan. Aku tidak mengeluarkan satu kata sedikit pun. Dan waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan sampai akhirnya aku tuh SMP kelas 9. Dan dia SMP kelas 8. Dia tuh masih tetap ngedeketin aku terus. Dan sampai waktu terus berjalan lagi, akhirnya aku lulus dari SMP. Dan ya, aku sudah di kehidupan SMA aku. Dan aku sibuk dan jarang bertemu dia lagi. Ya, aku udah ngelupain semuanya banget. Namun tiba-tiba entah kenapa ada seseorang yang ngechat kontak lain aku. Ternyata yang ngechat kontak lain aku itu adalah dia. Dia itu ngechat ke aku kalau dia itu kangen banget sama aku. Dia itu nanya ke aku untuk kapan dong sekali-sekali pergi ke SMP lagi buat reunian, buat ketemuan sama dia. Dan aku tuh ngedenger cerita dari dia juga kalau dia tuh berusaha mencari kontak lain aku. Dia tuh berusaha mencari kontak lain aku sampai dapat. Dan dia baru ketemu kontak lain aku tuh sebulan setelah dia mencari kontak lain aku. Duh, ini anak. Perjuangannya sungguh luar biasa. Dan akhirnya kan dia itu ngomong, "Kapan dong Kak kita ketemu lagi?" Ya, akhirnya aku menyempatkan diri pada hari Sabtu untuk bertemu dengan dia. Kebetulan waktu itu dia masih kelas 9 dan aku kelas 10. Jadi aku terima aja reuniannya. Kata dia sih reuniannya tuh mau sama anak-anak PMR lainnya. Nah, pada saat hari Sabtu, aku tuh ketemu reunian sama dia di sekolah SMP. Tapi ternyata reuniannya tuh bukan sama teman-teman PMR, tapi reuniannya tuh cuma berdua. Oh my god. Di situ aku canggung banget dong. Jadi di sana tuh kita cuma ketemuan berdua aja. Dan ya gara-gara di sekolah itu pada hari Sabtu tuh sepi banget, akhirnya aku dan dia tuh pergi menuju tempat lain. Dan kami menuju restoran. Bayangin coba kita duduk berdua di restoran. Untungnya restoran tersebut tuh ramai, jadi nggak terlalu sepi. Dan ya aku beli minum di sana, dia beli makan di sana. Dan kebetulan dia traktir aku di sana tuh. Kenapa Yaspi kamu nggak modal banget? Ya pokoknya dia nraktir aku. Ya, dan itu tuh menjadi bukti tanda bahwa dia itu nanya ke aku, "Kakak udah punya pacar atau belum?" Ya alhasil pada saat itu aku kelas 10 itu aku nggak peka banget. Jadi pada saat itu tuh aku jawabnya dengan santai. Lalu dia juga pingin banget masuk ke SMA yang aku tuju sekarang ini supaya bisa ketemu aku lagi. Duh, itu kayaknya dia nandain banget kalau dia itu suka banget sama aku. Tapi ya dia itu nggak berani ngungkapin perasaannya kalau dia itu suka sama aku. Ya aku canggung banget. Tapi kalau misalkan jawab pertanyaan dia tuh santai aja gitu. Dan by the way, kebetulan dia itu nanya-nanya pertanyaan ke aku tuh sampai blushing. Pipinya tuh sampai merah banget. Hah, kenapa? Aku waktu itu nggak peka banget, astagfirullah. Dan ya, asal kalian tahu, aku tuh mulai suka dengan lawan jenis pada saat kelas
11 SMA. Jadi aku tuh mulai mengenal apa yang namanya cinta itu pada saat kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA. Jadi menurut kejadianku yang pada saat part pertama, yang pada saat teman SD aku nembak, dan kejadian pada saat SMP, aku nyesel. Aku nyesel karena aku baru mengenal cintanya kelas 11 SMA. Dan akhirnya sekarang aku kelas 11 SMA. Dan di sana tuh aku mulai tertarik pada lawan jenis. Enggak woi, enggak lah. Aku nggak tertarik sama jenis. Astagfirullah. Kan nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi kelas 11 itu aku tuh mulai tertarik sama lawan jenis. Tapi pada kelas 11 SMA itu nggak ada yang mau deket sama aku. Jadi di kelas 11 itu aku cuma punya beberapa teman yang dimana semuanya itu laki-laki. Aku kira-kira cuma berteman dekat sama 3 orang aja, 3 teman laki-lakiku. Dimana kami itu sama-sama menyukai meme, sama-sama menyukai anime, dan sama-sama menyukai pelajaran IPA. Hihi. Dan kebetulan nggak ada teman yang lain yang dekat sama kita. Cuma mereka itu dekatnya kalau misalkan ada maunya aja. Misalkan kayak belajar bareng atau ngisi PR bareng dan masih banyak lagi. Sisanya setelah itu mereka bakalan kembali ke kehidupan semula-semula, yaitu dimana pura-pura nggak mengenal kita berempat. Hah. Mencolok hanya berempat aja. Jadi yang boleh melihat aku cewek itu cuma mereka bertiga aja, nggak boleh orang lain. Yang dimana kami itu masih bisa dibilang tertutup. Ya ini salah kita sendiri sih. Kita tuh nggak mau bersosialisasi banyak sama teman-teman yang lain. Dan kebetulan pada saat itu salah satu temanku tuh ngajak ke kantin. Dan alhasil kita berempat tuh ke kantin. Nah biasanya di kantin tuh kita beli makanan dan langsung pergi ke kelas lagi. Tapi baru kali ini aja kita tuh ke kantin. Dan baru kali ini kita tuh duduk di kursi kantin, yang dimana di situ tuh tempat umum. Jadi kita tuh nggak bakal berempat lagi. Banyak banget siswa-siswa dari kelas lain juga yang duduk di situ. Dan kami berempat tuh menundukkan wajah supaya tidak terlalu mencolok di hadapan banyak para siswa di sana. Tapi pada saat itu ada seorang perempuan yang melihat aku. Dia melihat aku tuh dengan tatapan yang bisa dibilang ya gitu deh. Dan ternyata memang benar. Dia itu anak kelas 11 di kelas 11 lain. Pokoknya dia itu kelas 11 deh. Tapi aku nggak tahu namanya dan juga hari kami berempat tuh biasanya sering banget ke kantin. Dan entah kenapa setiap ke kantin tuh selalu ada si perempuan tersebut. Kena kita berempat dari pas kita keluar dari kelas. Ada yang gak beres nih. Akhirnya pada saat pulang sekolah, kami berempat tuh pulang bersama-sama sampai pagar sekolah. Dan di depan pagar sekolah kami tuh berpisah. Nah, aku tuh berpisah sama ketiga temanku yang lain dan menuju tempat angkot yang lagi ngetem. Tiba-tiba aku tuh ditepuk oleh tangan seseorang dari belakang. Itu tuh adalah perempuan yang terus membuntuti aku. Dia itu ngomong ke aku, Hai. Dan entah kenapa aku sangat tertarik padamu. Entah kenapa. Namanya rahasia mana? Hancur mah HP aku. Kenapa? Tunggu. Tunggu. Apa lagi budak ketot nih? Tunggu, Mam. Ih, Yang mana yang mau cabut ke sana? Masuk casut. tunggu, Mam. Ih, enggak mau. Sebentar.